Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas E. Baik, kali ini saya akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Information Communication Technology atau singkatan dari ICT. Baik, eh, materi yang saya bawakan kali ini yaitu perkembangan peserta didik atau singkatan dari PPD. Oke, memahami potensi dan tantangan. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan untuk menjadi lebih sempurna, mencapai kematangan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan atau pendidikan. Oke, kita lanjut. Memahami perkembangan peserta didik sangatlah penting bagi para guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang pertama yaitu membuat desain pembelajaran yang cocok. Desain pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Membantu peserta didik mencapai potensi optimal. Pemahaman tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik memungkinkan kita untuk memfasilitasi perkembangan mereka secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah dan solusi. Dengan memahami tahapan perkembangan, kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan mencari solusi yang tepat. Oke, kita lanjut, yaitu topik-topik penting dalam perkembangan peserta didik. Berikut adalah beberapa topik penting dalam perkembangan peserta didik yang dapat Anda pelajari. Tahap-tahap perkembangan dimulai dari anak, remaja, dan dewasa. Aspek-aspek perkembangan yaitu fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Adapun tugas-tugas perkembangan, setiap tahap memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, yaitu genetik, lingkungan, dan interaksi keduanya. Selanjutnya yaitu mendalami perkembangan peserta didik dalam aspek dan teori. Selain memahami pentingnya perkembangan peserta didik, Anda mungkin ingin mempelajari lebih dalam mengenai aspek dan teori yang memengaruhinya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tidak hanya dilihat secara menyeluruh, tapi juga bisa dibedakan menjadi beberapa aspek yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu fisik. Nah, pertumbuhan tubuh, perkembangan motorik kasar dan halus, serta panca indera. Selanjutnya kognitif, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, belajar, dan mengingat. Sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Emosional, kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir adalah moral, perkembangan nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran terhadap perilaku yang benar dan salah. Oke, kita lanjut. Tips untuk mempelajari perkembangan peserta didik. Pelajari teori-teori perkembangan. Memahami teori-teori dasar akan membantu Anda memahami perkembangan peserta didik dengan lebih baik. Baik, amati peserta didik. Jadi, perhatikan perilaku dan perkembangan mereka di lingkungan belajar dan kehidupan sehari-hari. Berdiskusi dengan orang lain. Tukarkan informasi dan pengalaman dengan guru, orang tua, dan pakar pendidikan lainnya.
Dan yang terakhir yaitu terapkan pengetahuan Anda. Gunakan pengetahuan Anda tentang perkembangan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Selanjutnya yaitu memahami bagaimana setiap aspek berkembang pada tiap tahap usia akan membantu Anda dalam memberikan stimulasi yang tepat, menyediakan aktivitas dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung perkembangan di setiap aspek, mengenali potensi dan kesulitan, mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih atau memiliki potensi yang perlu dikembangkan, menyikapi perilaku peserta didik, memahami alasan di balik perilaku mereka sehingga bisa memberikan respon yang tepat. Teori-teori perkembangan peserta didik. Baik, para ahli psikologi pendidikan telah mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan proses perkembangan peserta didik. Beberapa teori yang cukup terkenal adalah yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Membagi perkembangan kognitif menjadi tahapan-tahapan seperti sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Yang kedua ada teori psikososial Erikson, menekankan pentingnya penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada setiap tahap kehidupan, seperti rasa percaya diri versus ketidakpercayaan diri dan otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu. Dan yang terakhir ada teori belajar sosial Bandura. Ini menjelaskan bagaimana peserta didik belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan. Oke, kita lanjut. Nah, mempelajari berbagai teori akan memberikan perspektif yang kaya tentang proses perkembangan. Namun perlu diingat, teori-teori ini bersifat umum dan perkembangan pada tiap individu bisa terjadi dengan variasi. Selanjutnya, memahami perkembangan peserta didik sangatlah penting bagi para guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Membuat desain pembelajaran yang cocok. Desain pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Membantu peserta didik mencapai potensi optimal. Pemahaman tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik memungkinkan kita untuk memfasilitasi perkembangan mereka secara menyeluruh. Mengidentifikasi masalah dan solusi. Dengan memahami tahapan perkembangan, kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, selain teori dan aspek perkembangan, ada baiknya kita belajar tentang pengalaman nyata. Berikut beberapa cara untuk memperdalam pemahaman Anda. Yang pertama, amati perkembangan di sekitar Anda. Perhatikan anak usia dini bermain. Bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan memecahkan masalah. Amati remaja di sekitar Anda. Perhatikan perubahan emosi dan sosial yang mereka alami. Bicaralah dengan guru, orang tua, atau konselor mengenai pengalaman mereka dalam mendampingi peserta didik. Bergabunglah dengan komunitas yang fokus pada perkembangan anak. Selanjutnya, kita masuk ke simulasi dan role playing. Ikuti pelatihan atau simulasi yang membahas cara menghadapi situasi tertentu terkait perkembangan peserta didik. Lakukan role playing untuk berlatih, memberikan respon yang tepat terhadap perilaku peserta didik. Dengan belajar dari pengalaman nyata, Anda dapat menerapkan teori ke dalam praktik, melihat bagaimana teori berkembang terwujud dalam situasi nyata, mengembangkan keterampilan, belajar mengobservasi, menganalisis, dan memberikan respon yang tepat terkait perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu meningkatkan empati, memahami tantangan dan kebutuhan peserta didik dari berbagai perspektif.
Melalui kombinasi teori, eksplorasi pengalaman, dan refleksi diri, Anda dapat terus belajar dan berkembang dalam memahami serta mendukung perkembangan peserta didik. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya ambil ini yaitu perkembangan peserta didik adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek termasuk fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Memahami perkembangan peserta didik sangatlah penting bagi para pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung mereka mencapai potensi optimal. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata maupun suara yang tidak jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.